Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sukses sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini sampai jumpa kembali di channel saya, yaitu channel sahabat petani porang berkah. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan kali ini dan seterusnya kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingganya kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Baik, sahabat petani porang dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini sampai jumpa kembali dengan saya. Saya akan memberikan informasi-informasi, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingganya ke depan kita selalu mendapatkan syafaat, mendapatkan rezeki yang berkah, yaitu melalui tanaman porang selalu sehat. Baik, sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbicara yaitu mengenai isu-isu yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita. Kalau menurut saya isu ini ya sangatlah perlu kita tepis ya, isu ini ya mengenai pembodohan porang. Kalau menurut saya seperti halnya banyak yang berbicara nanti kalau tanam porang itu jualnya kemana, nanti kalau tanam porang nanti modalnya besar, nanti kalau tanam porang nanti ternyata belum tentu bisa ada yang manen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi di luaran sana. Nah, baik sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, di sini saya sedikit bercerita dengan sahabat petani porang dimanapun Anda berada bahwa porang itu masuk di Lampung itu di sekitaran tahun 2017 sampai dengan saat ini. Nah, isu-isu yang terjadi di setiap daerah, di setiap lingkungan, di setiap wilayah, baik itu di ujung timur maupun di ujung barat, dimanapun berada, siapapun yang menanam porang ya pasti di situ orang itu mungkin bisa jadi bahan ejekan, orang itu mungkin bisa dikatakan orang gila lah yang dan lain sebagainya. Bahkan yang parahnya lagi, orang itu tidak mau mendukung, tidak mau menanam, bahkan malah mencemooh, bahkan memberikan isu bahwa tanam porang itu hal yang sangat bodoh sekali, tidak usah ikut-ikutan, nanti tidak ada yang manen dan lain sebagainya. Sehingganya orang yang ketika orang itu mau tanam, sehingganya orang itu tidak jadi tanam, itu ya. Kemudian ada juga yang terjadi begini, orang yang menanam porang itu juga di tahun 2019, 2020 bahkan sampai saat ini memang faktanya yang terjadi memang tidak semuanya berhasil. Nah, ini ditambah lagi dengan data-data yang ada, sehingganya apa? Orang yang tidak mau menanam ini mereka tambah semangat lagi untuk mencemooh tanaman si porang ini. Tapi padahal faktanya tidak seperti itu. Wajar, yang namanya kita berusaha itu ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Yang berhasil juga banyak gitu. Seperti halnya di sekarang ini saya sedang berada di gudang nih, jelas nih ya, di samping ini ada banyak katak, banyak di belakangnya juga ada katak. Ini katak ini dari tanaman 1/4 hektar ini ya sahabat petani porang berkah. Nah, ini dari kataknya saja ini sudah kelihatan. Ini fakta, ini tidak beli, ini hasil dari budidaya tanaman kurang lebih ini 1/4 hektar. Ini kalau ditimbang ini ada kurang lebih 3 kintal ini. Ini aja belum selesai. Ini di lahan pertanian, di lahannya masih banyak belum dipanen. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya dibilang nanti tidak menghasilkan, itu salah besar. Ini sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Ini umbinya, ini belum umbinya, ini baru kataknya. Baik sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, itu tadi cerita-cerita ya, isu-isu pembodohan porang di era sekarang ini. Nah, kemudian ada beberapa hal pembodohan sudah saya rangkum, ada beberapa hal pembodohan ini yang perlu kita tepis ya. Yang pertama yaitu sering orang mengisukan itu mengenai penjualannya, mengisukan bahwa porang itu tidak laku dijual. Yaitu memang wajar, itu sangat manusiawi, memang itu logikanya betul. Kenapa orang bisa mengisukan seperti itu? Yang pertama, orang itu memang belum tahu
belum kenal namanya porang, itu belum kenal. Sehingganya kalau orang itu belum kenal porang, orang itu tidak mau masuk, ya dia juga tidak tahu tuh jaringan-jaringan porang itu sudah tersebar di mana saja. Padahal faktanya di lapangan bahwa jaringan porang itu tidak perlu diragukan lagi. Dari mulai Sabang sampai Merauke itu jaringan porang itu sudah ada semua. Bahkan untuk di wilayah Lampung, di setiap kabupaten pun sudah ada jaringannya. Itu sudah ada. Itu biasanya nggak usah kita berpikir, kalau dilihat secara kasat mata memang belum ada tulisan lapak porang, itu memang belum ada. Kenapa? Ya karena memang yang tanam juga baru sedikit. Ketika nanti memang si tanam porang ini sudah meledak, nanti insya Allah nanti juga tidak lama lagi nanti juga akan muncul lapak porang, nanti juga akan ada. Nah jadi terus kemudian masih seputaran di penjualan. Kemarin saya sudah banyak melalang buana ya di porang itu. Saya dari tahun 2018. Nggak lama kemarin saya juga panen. Memang saya tidak banyak panennya, artinya, tapi itu kemarin saya sudah merasakan hasil panennya si porang itu saya sudah jual, dan ini saya pun tidak berbohong. Terus kemudian di kampung sebelah juga kawan saya juga sudah jualan. Mungkin sudah pernah menjual, sudah merasakan hasil panennya. Mungkin bagi teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat petani porang dimanapun Anda berada, atau mungkin pemula yang mungkin kiranya sudah masuk di grup Facebook, karena banyak sekali ya grup Facebook porang itu banyak sekali. Ada grup petani porang Lampung, kemudian ada grup petani porang Sumatera, ada grup petani porang Indonesia. Nah ketika orang sudah masuk di grup situ, nanti akan mengetahui informasi perkembangan mengenai dunia porang itu sudah semua. Karena biasanya ketika orang itu sudah panen, ketika orang itu sudah membeli hasil pensi petani, biasanya langsung di-upload di Facebook tersebut, dan itu tidak bohong-bohong, itu memang nyata hasilnya. Bahkan kemarin tidak lama informasi dari Presiden, dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah sangat mendukung adanya tanaman porang ini. Jadi intinya silahkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman porang. Untuk masalah penjualan nanti sudah ada, setiap daerah sudah ada yang membelinya, gitu ya. Jadi jangan takut untuk sahabat-sahabat petani porang yang pemula. Jadi saya menghimbau, jangan pernah takut, jangan pernah ragu Anda menjualnya kemana. Kami siap membantu dimanapun Anda berada. Kami di channel Sahabat Petani Porang Berkah siap membantu dalam hal mengenai penjualan tanaman porang, baik itu kata ataupun hasil panennya. Oke, baik, yang selanjutnya yang selanjutnya itu adalah biasanya sering terjadi di masyarakat itu mengenai yang katanya mengisukan bahwa bibit itu mahal. Jadi begini ya, sahabat petani porang dimanapun Anda berada, mengenai kata info yang katanya bibit itu mahal. Jadi kalau masalah bibit itu pengaruh dia mahal atau tidak, itu ada beberapa poin. Kalau nggak salah ada 2 poin ya. Poin yang pertama itu tergantung kualitas bibit tersebut. Jadi kalau misalnya memang bibit itu didapat dari memang yang berkualitas, artinya berkualitas ini memang sebetulnya masalah bibit ini sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan, tapi tidak masalah, ini saya sampaikan kembali karena ini karena ini masih menyangkut di seputaran isu-isu pembodohan porang kalau menurut saya. Jadi kalau masalah mengenai bibit mahal dan tidak, itu yang pertama tergantung kualitas. Kalau kualitasnya itu baik, itu tidak mengandung jamur, tidak mengandung bakteri, itu biasanya bibit memang relatif itu lebih berbeda dengan bibit yang tidak berkualitas. Nah, bibit yang tidak berkualitas ini biasanya itu didapat dari tanaman porang yang memang belum waktunya panen, belum waktunya dorman, atau dinamakan dengan biasanya kalau bibit kata itu namanya bibit potesan. Itu. Nah, bibit potesan itu yang seperti apa nanti itu akan saya bahas di video-video nanti selanjutnya. Nah, terus kemudian biasanya bibit potesan ini itu didapat biasanya dari kalau belinya biasanya dari online, atau biasanya kita belum kenal dengan si penjualnya. Makanya untuk sahabat petani porang dimanapun Anda berada, bagi yang pemula, alangkah baiknya apabila kita mau menanam tanaman porang, untuk membeli bibit itu
kita harus tahu dulu, harus kenal dulu dengan pembelinya, syukur-syukur bisa bersilaturahmi dengan pembelinya dan tahu gudangnya. Sehingganya itu untuk antisipasi supaya kita tidak tertipu dengan adanya bibit potensial tadi. Itu ya. Terus kemudian masa tanam. Nah, di sini ya. Jadi masa tanam itu yang ideal, jadi ya masa tanam yang ideal itu di bulan 9 dan bulan 10. Nah, biasanya kalau sudah menginjak di bulan 9, di bulan 10, memang betul harga bibit itu melonjak naik. Nah, tapi kalau di kisaran di bulan 8, 7, 6, 5, 4, 3 ke bawah, memang relatif bibit di situ memang sangat terjangkau. Tapi sangat hati-hati kepada sahabat petani porang apabila membeli bibit di antara bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, dan 8 itu sangat hati-hati. Saya sarankan betul-betul itu untuk datang ke penjualnya agar tahu kualitas bibit yang tersebut. Nah, apabila nanti sudah datang di penjualnya, itu pun nanti kita lihat di situ nanti kalau memang bibitnya itu memang betul-betul normal, tidak mengandung bibit penyakit, nah nanti juga harga nanti tergantung dari rundingan. Nah, kalau di bulan 9, bulan 10 itu sudah otomatis memang situ sudah memang masa yang sangat ideal untuk tanam porang itu di bulan 9 dan bulan 10. Memang harganya memang relatif agak tinggi. Tetapi apabila kita rinci dengan nilai ketika memang sudah dipanen, dengan nilai sudah dipanen nanti dengan harga bibit, katakanlah misalnya kita membeli bibit itu dengan harga misalnya 450.000 1 kilo ya misalnya ya. 450.000 1 kilo itu akan mendapatkan katakanlah bibit katak yang isinya 350 biji. Nah, 350 biji ini apabila memang betul-betul kita tanam dengan nutrisi yang tercukupi, dengan perawatan yang maksimal dan tidak terserang penyakit, artinya ini bisa dipanen semuanya, katakanlah 90%. Jadi kalau 350 itu misalkan satu batang itu dikalikan 1 kilo, itu kan jadinya 3,5 kintal. Ini saya tidak main-main karena di sini pun juga sudah ada petani yang menanam dengan menggunakan bibit katak mini dengan kuantitas dengan jumlah 1 kilo itu 500 sampai 600 biji, itu rata-rata per biji itu keluar 1 kilo. Tetapi sebetulnya pada faktanya ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo 2 on, ada yang 2 kilo per lobang. Tapi di sini saya jelaskan kita tidak usah muluk-muluk, kita kalikan saja misalnya per batang itu tadi keluar 1 kilo. Jadi kalau 1 kilo dikalikan 350 tentunya jadinya 3,5 kintal atau 350 kg. Nah, 350 kg ini dikalikan misalnya kita panen di bulan yang ideal panennya porang itu di bulan 10. Biasanya kalau di bulan 10 itu bisa harganya bisa di angka di atas 10.000, bisa 11.000, bisa 12.000. Tapi kita tidak usah muluk-muluk di angka 12.000. Katakanlah 10.000 misalnya. Kalau 10.000 kita kalikan 350 kg itu uangnya sudah 3.500.000 per. Jadi dalam 1 kilo bibit tadi yang kita beli dengan harga Rp450.000 itu dalam satu musim dengan rawatan yang maksimal, nutrisinya tercukupi, insya Allah dalam satu musim bisa menghasilkan 3.500.000. Apalagi kalau misalnya bibitnya itu bibit katak yang besar-besar atau bibit katak yang katak super, itu juga akan menghasilkan yang lebih besar lagi. Ada juga bibit umbi juga itu akan menghasilkan lebih besar lagi. Kemarin saya lihat di lahan itu ada yang menghasilkan umbi, di video memang sudah saya jelaskan, bahkan sudah ada di situ bahwa umbi 3 on itu menghasilkan 5 kilo lebih, dan itu fakta, itu tidak main-main, tidak reka-reka, itu ada. Nah, terus kemudian ada yang bilang bahwa katanya perawatan tanaman porang itu sulit. Nah, biasanya begini ya sahabat petani porang dimanapun Anda berada,
ketika kita ibaratkan misalkan kita mau buka bengkel misalnya ya. Kalau kita mau buka bengkel, tentu kita akan konsultasinya dengan bengkel yang sudah berhasil. Kita mau buka toko konter misalnya, tentu kita akan konsultasi dengan toko konter juga. Kalau kita mau buka bengkel, kita konsultasi dengan petani singkong juga tidak nyambung gitu kan nggak nyambung. Sama ketika memang sahabat petani porang yang ketika mau menanam porang, jadi konsultasilah kepada petani porang yang memang sudah berhasil. Jangan Anda berkonsultasi dengan sahabat petani porang yang belum berhasil, apalagi yang belum tanam. Nah, itu kan tidak benar. Karena apalagi kalau yang belum tanam atau yang belum berhasil, itu sudah saya pastikan, pasti mereka akan kecewa. Pasti mereka bilang, sudahlah kamu nggak usah nanam, orang itu tidak menghasilkan. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau untuk hal perawatan itu tergantung dari kemauan ya. Kalau memang kita mempunyai kemauan yang kuat, kita memang betul-betul ingin menanam porang, kita sudah, artinya begini ya, pada prinsipnya bahwa tanam porang itu jangan dulu berpikir perkaliannya tadi ya. Memang betul kalau ada yang bilang tanam porang 1/4 hektar atau 1 hektar menghasilkan 1 miliar misalnya, ada yang menghasilkan 800 juta misalnya, ada yang 100 juta misalnya. Itu betul, itu tidak salah, itu memang fakta itu fakta. Bahkan di Trans 7 atau di TV pernah dihebohkan bahwa tanam porang 4-5 hektar menghasilkan 4 miliar. Ya itu betul, tetapi jangan kita terobsesi ke sana. Boleh kita terobsesi ke sana, tetapi kita jangan lupakan bagaimana cara perawatan tanaman porang tersebut. Nah, bagaimana perawatan tanaman porang tersebut? Pada prinsipnya bahwa tanaman porang ini pada prinsipnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Pada prinsip bahwa porang ini kebutuhan yang paling utama itu adalah kompos. Apabila memang kita tanam porang, kita tidak pelit kompos dan kita sering sharing dengan petani porang yang memang sudah berhasil, nanti ketika memang ada kesulitan nanti di situ ada solusinya. Dan insya Allah sahabat petani berkah, insya Allah kami siap untuk membantu siapapun dan kapanpun. Insya Allah asalkan memang wilayahnya itu terjangkau dengan kami, insya Allah kami siap untuk membantu supaya agar sahabat-sahabat petani porang bisa berhasil, bisa sukses, kita sama-sama untuk mengangkat derajat petani porang tersebut. Oke, baik. Demikian yang bisa saya informasikan, yang bisa saya bahas mengenai seputaran pembodahan porang yang sering terjadi di era saat ini. Untuk sahabat petani porang dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.